Setiap ada orang yang nyamperin aku minta tips buat ngafal Quran, pasti pertanyaan pertama aku, buat apa? Gitu. Kenapa? Gitu. Terus nanti kan dia ngasih alasan-alasan, tapi kenapa harus dihafal? Gitu. Biasanya nggak ada alasan yang sangat rigid gitu, kenapa harus hafal. Waktu kecil aku juga bingung kenapa orang-orang dewasa sekitar aku sangat bangga terhadap aku yang hafal Quran. Jadi sama pesantren tuh kadang aku suka dibawa ke majelis talim di Jakarta, di mana buat kayak bahan marketing gitu loh. Oh, oke. Bahan marketing. Ini di pesantren. Jadi di pesantren aku ada anak kecil hafal Quran nih. Terus kan nanti aku baca Quran banyak. Terus nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang jamaah di situ kayak kagum banget. Nanti aku dikasih bingkisan makanan, dikasih uang jajan. Terus mereka minta doain aku. Ada ibu hamil yang minta dielus perutnya sama aku. Aku yang waktu kecil, aku bingung kenapa orang-orang mengagumi segitunya. Itu betul. Oke. Padahal aku hanyalah anak kecil yang nggak paham apa yang aku baca. Bagus. Itu jujur banget sih. Jadi sekarang kalau ada yang nanya, aku pengen hafiz dong, pertanyaannya buat apa? Bener sih. Dan selama ini yang katanya nanti orang tuanya masuk surga atau apa, yang katanya hafal Quran, benar nggak ada perintah hafal Quran, itu nggak ada. Betul. Perintah untuk menghafalkan Quran nggak ada. Ada perintah untuk menjaga, tapi bukan literally menghafal secara verbatim seperti yang aku lakukan. Dan misalnya nanti orang tuanya dapat jubah kebesaran di surga itu kebanyakan justru dari hadis palsu. Hadis palsu? Oh gitu. Jadi bisa jadi hafal Quran sebenarnya tidak seistimewa itu. Oke, menarik nih. Dan ngapain? Aku ngerasa juga ini anak-anak banyak banget PR hafalannya. Waktu kecil kebetulan kayaknya menghafal itu salah satu core strength aku, jadi termasuk gampang. Malah kayak kitab-kitab kecil tuh kayak sengaja aku hafalin, nggak tahu buat apa, nanti supaya kalau ujian ditanya aku bisa jawab secara verbatim dari kitab gitu. Emang yang teksnya di kitab gitu, kayaknya supaya pamer aja sih, karena kan gua hafal loh gitu ya. Karena guru-guru kita, sekolah kita sangat menghargai hafalan, yang mana padahal kalau secara level kognitif hafalan itu adalah skill kognitif yang paling rendah. Karena kan menghafal itu membeo. Itu kayak bayi, kayak diajarin mama ini papa, kayak emang selevel itu. Kalau menghafal level yang paling tinggi justru memproduksi ilmu pengetahuan, dan itu yang nggak ada. Kita belajarnya ngafal, habis itu belajar untuk ngutip sana ngutip sini, kayak seolah kita tuh nggak boleh punya pikiran sendiri gitu. Dan masalah memahami, kadang-kadang malah nggak paham. Kita cuma memahami bunyi gitu ya? Bunyi aja, atau kadang-kadang tuh suka ada frasa-frasa yang diambil dari Quran yang padahal konteksnya nggak gitu. Ada nih penceramah yang akhir ceramahnya tuh suka bilang kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya. Itu sebenarnya dari Quran. Ada kisah di mana orang-orang Yahudi itu suka ngeledekin Nabi. Nanti kalau misalnya salah bilangnya dari diri sendiri, kalau benar bilangnya dari Allah. Itu sebenarnya ledekan orang Yahudi, terus kita adopsi jadi penutup ceramah. Oh, itu jokesnya Yahudi gitu ya, ngeledek gitu ya. Itu cara orang Yahudi ngeledekin Nabi, tapi kita jadiin penutup karena kita nggak tahu konteks ayat itu gimana gitu. Oke. Tapi itu penutup yang bagus buat stand up comedy sih. That's nice ya. Dan masalah hafal ini juga aku nggak tahu gimana ininya ya, gimana menyadarkan publik kalau misalnya secara pendidikan menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Tuh, setuju. Tidak mengajarkan kita berpikir kritis, tidak menggiring kita pada pemahaman, tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Keren. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak, ini strong word banget. Keseringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan.
Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa, Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas shaimun, mana yang puasa, cepat sini, cepat sini. Begitu masuk, langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya. Hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya. Tapi penghafal Quran tidak. Penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah, bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015 ya. 2015 maaf 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli, ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan, cuman dia heran. Ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah, tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, mirip pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35 ya, Fatir ayat 33 posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21 At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang, Bu ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya gitu kan. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergelir di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca. Ya. Jadi kalau ibu misalnya wafat, dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga, diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan, dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhir qiraatika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Qur'anmu di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya enggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan. Itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu ya masih di bawah katanya. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cara, tapi sebelumnya ini saya khususkan untuk yang masih pemula teman-temannya.
yang masih pemula sekali yang ingin belajar mengedit foto. Nah, kali ini saya ingin memberikan tutorial cara menghapus background pada foto dan juga mengubah atau memberikan background baru di foto tersebut. Nah, cara ini saya berikan dengan cara manual, namun hasilnya bisa bagus dan rapi, dan juga tentunya sangat mudah bagi teman-teman yang masih sangat pemula untuk mengikuti tutorial ini. Baik teman-teman, mari langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, teman-teman semua, di sini untuk menghapus background pada video, pada foto, itu saya menggunakan aplikasi yang bernama Background Eraser. Nah, seperti ini nama aplikasinya, tampilannya. Nah, ini namanya Background Eraser. Nah, karena ini sangat mudah untuk digunakan, makanya saya menggunakan aplikasi ini teman-teman ya. Oke, kita langsung load foto teman-teman, load foto untuk membuka foto. Sebentar teman-teman ya. Nah, kita cari dulu fotonya. Nah, di sini saya menggunakan foto saya sendiri teman-teman ya. Nah, sini saya menggunakan foto saya sendiri. Sebentar teman-teman ya. Mic-nya agak susah teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama-tama kita coba crop terlebih dahulu teman-teman. Kita crop, kita potong ininya, kita potong ini, sesuaikan. Kita potong sebagaimana kita inginkan. Nah, setelah kita potong, kita klik yang namanya done. Nah, maka sudah kita crop fotonya, dan saatnya kita menghapus. Caranya langsung kita menggunakan yang namanya manual teman-teman ya. Ini manual. Nah, langsung saja kita hapus seperti ini. Nah, kita bisa atur besar kecilnya kuasnya ini atau penghapusnya ini dengan cara ini teman-teman. Kita tarik aja nih. Nah, ini kita tarik. Nah, besar kecil teman-teman ya. Nah, kita juga bisa ubah background color-nya ini, background warna ini, agar kelihatan. Nah, agar kelihatan seperti ini. Nah, kita hapus. Nah, sekali-sekali kita bisa menggunakan magic teman-teman ya. Magic ini untuk mempermudah. Magic ini kalau lebih kalau gambar lebih jelas, detail, dia lebih enak untuk digunakan teman-teman. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, kita tinggal gerakin aja. Nah, dia akan mengikuti warna yang ada di gambar teman-teman ya. Nah, karena foto ini tidak terlalu bagus bersih gitu. Jadi kalau menggunakan tool magic ini kurang rapi teman-teman ya. Tetap harus menggunakan manual. Nah, coba kita menggunakan manual. Nah, ini saya agak cepat teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin menghapus background itu harus pelan-pelan saja teman-teman, agar hasilnya rapi. Dan saya ini hanya ingin mencontohkan agar tidak lama teman-teman ya. Nah, saya hanya saran-saran saja dulu. Nah, usahakan kita menghapusnya dari pinggirannya dulu teman-teman. Nah, seperti ini pinggirannya dulu. Nah, ini hanya contoh teman-teman ya. Kalau teman-teman harus rapi ya, agar hasilnya itu bagus dan memuaskan teman-teman. Nah, karena saya hanya untuk contoh, saya biasa-biasa aja saya menghapusnya. Nah, usahakan di pinggiran dulu, di area pinggirannya teman-teman ya.
kita bisa hitamkan lagi agar mempermudah gambarnya. Nah, sekali kita gunakan magic kalau gambarnya jelas. Nah, seperti itu. Nah, kalau gambarnya jelas teman-teman, kita menggunakan tool magic ini lebih cepat, malah lebih mudah, lebih cepat, dan juga pastinya rapi ya. Nah, ya terus, nah jangan lupa teman, harus di zoom in zoom out teman-teman, seperti ini, di zoom in zoom out zoom in, dibesarin kecilin teman-teman ya, agar detail teman-teman, besar kecil, agar yang kita hapus backgroundnya ini bisa kita hapus secara detail. Nah seperti ini teman-teman. Nah, saya ini hanya contoh, jadi saya agak sedikit tidak rapi, tidak apa-apa teman-teman ya, karena hanya untuk contoh, biar teman-teman nanti bisa paham ya teman-teman. Dan saya katakan sekali lagi teman-teman, ini hanya untuk yang masih pemula teman-teman ya, yang masih pemula, yang ingin yang masih belum tahu gimana caranya sih gitu menghapus background dengan hasil yang bagus. Meskipun sekarang sudah banyak cara-cara yang otomatis teman-teman ya, namun terkadang cara yang otomatis itu tidak ada juga tidak rapinya, tidak bersih hasilnya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, saya lebih sukanya secara manual teman-teman ya, karena kalau secara manual ini kita bisa memaksimalkan agar hasil yang kita edit itu bisa bersih, bisa terlihat rapi teman-teman ya. Nah, kita bisa besarin lagi, kecilin lagi. Nah, ini juga tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman masih pemula sih mungkin masih bingung teman-teman ya, masih bingung. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sudah sering teman-teman menggunakan aplikasi ini, nah maka teman-teman otomatis akan sudah lebih paham teman-teman ya. Nah, ini kita, nah sesekali kita menggunakan magic, tool magic. Nah, seperti ini. Nah, tool magic ini sebenarnya bagus teman-teman ya, mempercepat, asalkan gambarnya bersih, detail, tidak buram teman-teman. Nah, masih ada lagi. Nah, sebentar teman-teman. Nah, oke, sudah jadi. Nah teman-teman, ini hanya seperti ini saja. Oke, kita langsung klik done, selesai ya. Nah, setelah kita klik done ini teman-teman, agar di pinggirannya ini halus, halus, tidak terlihat kasar teman-teman ya, kita pilih yang ini kan hanya satu, kita pilih smooth nih, ini namanya smooth, agar lembut teman-teman ya. Kita pilih 2 atau 3 teman-teman. Nah, agar lebih rapi teman-teman ya, atau kalau saya biasanya hanya 2 saja. Nah, setelah itu kita klik save. Nah, ini sudah tersimpan di galeri kita, di galeri HP kita teman-teman. Kita klik finish. Nah, selesai. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sehabis itu kita buka aplikasi yang namanya aplikasi PicsArt. Nah, setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita geser ke bawah teman-teman, geser ke bawah. Ini saya yakin teman-teman sudah pasti tahu cara membuka aplikasi PicsArt. Kita cari background
latar berwarna ini, background warna apa aja terserah teman-teman ya. Nah, saya coba ini mencontohkan warna apa ya? Warna ini saja nih. Nah, ini kan hanya contoh teman-teman ya. Nah, setelah kita pilih warna ini, kita geser, ini geser, kita pilih tambahkan. Nah, tambahkan foto tadi teman-teman ya. Oke, kita klik sebentar teman-teman ya. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, nah ini kan kecil, jadi kita bisa geser, klik yang tanda ini teman-teman ya, tanda ini, tanda panah ini. Kita tekan, tarik aja, tarik. Nah, kita bisa kecilin, bisa besarin. Kita tarik aja dah. Nah, kita tarik aja teman-teman sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah kita tarik ini sesuaikan. Nah, oke. Mau diperbesar juga boleh, di kecil juga boleh. Nah, ini kan sudah jadi teman-teman ya, sudah jadi. Nah, bisa saja kita atur warnanya atau pencahayaannya seperti ini teman-teman. Nah, kita klik pada gambarnya, pada fotonya. Nah, kita kasih sesuaikan juga. Di sini ada efek. Nah, kalau teman-teman mau pakai efek juga bisa. Nah, filter juga bisa pakai efek, misalkan HDR, bisa lintas cahaya, kan banyak. Nah, sebanyak teman-teman ya. Cuman di sini saya lebih senang menggunakan manual seperti ini teman-teman ya. Pakai yang ini, yang di tengah nih, yang disesuaikan ini, sesuaikan. Nah, kita atur secara manual kecerahannya. Misalkan kecerahannya saya atur jangan terlalu dicerahin teman-teman ya. Saya kurangi sedikit. Nah, kontrasnya misalkan saya naikin. Nah, lebih jelas teman-teman. Kejelasannya kita misalkan kan jelek ini. Nah, jadi sedikit aja. Nah, suhu saya sering menggunakan suhu teman-teman, suhu. Kita geser, kita cari aja, geser aja. Nah, dia akan berubah warnanya. Nah, misalkan kita agak kehangatan, kita agak hangat teman-teman ya. Seperti hangat, ini sejuk, ini hangat. Nah, bisa kita geser ke kanan. Nah, ini tergantung selera teman-teman ya. Nah, cukup. Kalau sudah dirasa cukup teman-teman, kita tinggal klik OK. Nah, maka akan jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, bisa juga kita nambahin teks, misalkan kita tambah teks teman-teman. Misalkan kita tulis terima kasih ya, terima kasih. Nah, kita tambahkan teks di sini. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan ya, depan sini terima kasih. Misalkan kita taruh di belakang juga bisa teman-teman. Nah, teman-teman mantap kan? Atau di sini aja teman-teman. Nah, di atas seperti ini. Nah, sebentar teman-teman ya. Nah, ini kita tengah dulu, kita simpan di bawah aja teman-teman. Nah, terima kasih di bawah seperti ini ya, kita sesuaikan aja teman-teman ya, terima kasih. Nah, kita bisa edit, kasih bayangan misalkan warna. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Ini sudah jadi, sudah terlihat keren teman-teman ya. Masya Allah. Nah ini kalau sudah begini, tinggal kita upload di sosial media kita masing-masing. Oke teman-teman ya, sudah jadi teman-teman. Oke. Nah, baik teman-teman, kita sudah selesai mengedit dengan cara yang sangat mudah teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Nah, itu hasilnya teman-teman ya. Nah, hasilnya dengan cara yang sangat mudah
dan juga mudah untuk teman-teman yang pemula untuk mengikuti tutorial ini teman-teman. Nah, kan keren teman-teman, gimana menurut teman-teman? Nah, kan keren teman-teman kan? Masya Allah. Ini kalau teman-teman upload nih, jadikan status apa? Gini ya, kan keren teman-teman. Masya Allah. Nah, baik teman-teman, itulah tadi bahasa barusan cara mengedit foto, menghapus background dan juga menambahkan background dan juga menambahkan teks pada foto. Dan hasilnya juga apalagi kalau teman-teman lebih teliti dalam mengeditnya, menghapus backgroundnya, dan maka hasilnya juga lebih bagus dan rapi teman-teman ya. Terlihat seperti hasilnya apa ya? Sudah pro teman-teman ya. Baik ya teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu video tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru pemula yang ingin belajar dalam mengedit sebuah foto. Baik ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dan saya akhiri. Sebelumnya saya terima kasih banyak sudah menonton video ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.